Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda, Sumatera Utara ini hadir kembali edisi Rabu 19 Juli 2023 bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Kali ini bersama saya Karyawan Sbiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, terdakwa AKBP Akhirudin Hasibuan dan 2 orang rekannya dalam kasus penyalahgunaan BBM berjalan sidang membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Medan. Selain terseret dalam kasus penganiayaan, terdakwa AKBP Hairudin Hasibuan juga turut terseret dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersama dengan 2 rekannya, yakni Direktur Utama PT Almira Nusa Raya Edi dan Parlin sebagai karyawan perusahaan. Ketiga terdakwa menjalani persidangan dengan berkas perkara terpisah. Dalam sidang pembacaan dakwaan, jaksa menyatakan para terdakwa melakukan modifikasi pada 1 unit mobil box yang kemudian dimasukkan tangki kapasitas 1.000 liter. Mobil ini kemudian digunakan untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang dikumpulkan dari beberapa SPBU yang kemudian akan dijual dengan harga solar industri. Jaksa penuntut umum Randi Tambunan menegaskan para terdakwa melakukan penimbunan BBM bersubsidi di gudang penyimpanan tidak jauh dari rumah terdakwa Ahirudin, sehingga tidak hanya pengangkutan yang bermasalah namun juga pemanfaatan BBM bersubsidi tersebut. Perbuatan terdakwa bagaimana di pasal 53 angka 8 pasal 40 paragraf 5 bagian keempat bab ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja untuk pasal 55 ayat 1 pidana. Jadi kalau pengangkutannya kan sudah bermasalah, ya minyaknya juga bermasalah karena minyaknya itu kan minyak yang bersubsidi dari pemerintah gitu. Pengangkutannya juga salah, minyaknya juga bersalah juga, itulah. Usai mendengarkan dakwaan, terdakwa Ahirudin Hasibuan tidak melakukan eksepsi, namun dengan 2 terdakwa lain, Edi dan Parlin, langsung mengajukan eksepsi. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Samosir melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum. Pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ganja, dan handphone dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Samosir, Kecamatan Pangururan. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Andi Adikawira Putra mengatakan pemusnahan dilakukan sesuai putusan Hakim periode Juli 2022-Juli 2023 terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum. Adapun barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu seberat 6,5 gram, ganja seberat 775,3 gram, dan juga puluhan handphone yang merupakan sarana untuk melakukan transaksi narkoba. Andi menyampaikan transparansi dalam penegakan hukum membuat jaksa selaku eksekutor harus menjelaskan kepada publik perkara tindak pidana umum yang diserahkan penyidik Polri kepada jaksa. Tindak pidana umum yang diserahkan penyidik Polri kepada kejaksaan dipertanggungjawabkan dengan transparan, dan barang bukti yang akan dimusnahkan ini merupakan momentum bahwasanya kejaksaan itu melakukan keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemirsa, sempat melakukan perlawanan, Polsek Sunggal berhasil menangkap seorang pria yang melakukan penyekapan kepada ibu rumah tangga dan menjarah hartanya. Untuk unit reskrim, Polsek Sunggal berhasil menangkap seorang pria yang merupakan pelaku pencurian yang menyekap dan menganiaya korbannya di Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal kemarin. Saat diamankan, pelaku sempat melawan dan berpura-pura pingsan. Pelaku bernama Surya alias Uya ini berhasil diamankan unit reskrim Polsek Sunggal. Terbukti melakukan pencurian sebuah handphone milik korban dengan melakukan penyekapan. Pelaku pencuri handphone ini beraksi dengan masuk ke dalam rumah seorang ibu rumah tangga di Jalan Merpati. Pelaku yang diketahui merupakan tetangga korban tersebut masuk ke dalam rumah saat kondisi sepi. Usai menyekap sang nenek, pelaku dengan santainya keluar dan menutup pintu rumah. Sebelumnya korban Sajati melaporkan terkait adanya tindak pidana pencurian terhadap dirinya. Korban mengatakan pada saat kejadian dirinya sempat dicekik dan disekap oleh pelaku. Sesudah azan asar, kira-kira jam 4 sore,
Saya pikir cucu saya yang buka pintu karena nggak pergi sholat. Saya panggil-panggil, rupanya dia udah di dalam. Saya bilang, siapa kau, ngapain kau kesini? Langsung saya dibukanya, diseretnya ke kamar. Diambilnya HP, baru dia pergi. HP sambil nyeret ke kamar. Kapolsek Sunggal Kompol Chandra Yuda Pranata mengatakan dari hasil interogasi pelaku mengakui perbuatannya. Handphone hasil curiannya tersebut diakui sudah dijual. Kita kemarin berhasil mengamankan satu orang tersangka yang mana sesuai dengan perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian dengan memasuki rumah korban, kemudian dia tersangka tersebut menyekap korban dan membawa hasil curiannya berupa handphone. Akibat perbuatannya, tersangka mendekam di jeruji besi dan terjerat pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, peristiwa meninggalnya pengemudi becak bermotor Samsudin Nasution warga Kecamatan Tanjung Morawa yang diduga meninggal akibat dibegal di Kabupaten Serdang Bedagai. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Suasana haru terlihat di rumah Samsudin Nasution di rumah kontrakannya di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa. Korban merupakan warga Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Anak kandung korban bernama Putri menyebutkan keseharian ayahnya berprofesi sebagai pengemudi betor. Pada saat itu ayahnya pamit dari rumah untuk menarik betor pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat berangkat tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dan ia mengetahui ayahnya telah meninggal pada malam dini hari. Ayahnya dalam 2 hari ini memang berangkat untuk menarik betor memang lebih awal. Biasanya berangkat dari rumah pukul 8 atau pukul 9. Namun dalam 2 hari belakangan ini berangkat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awal mula mau pergi tuh? Ya katanya pergi dari rumah setengah 7. Terus kan biasanya dia pulang makan siang jam 12. Ini tapi dia nggak ada pernah. Semalam itu yang 1 harian itu dia nggak ada pulang. Sampai malam baru dikabarin Pak Domo. Katanya Bapak dibegal. Dijumpa di semak-semak Pantai Cermin. Sementara itu, Kepala Desa Punden Rejo, Misno, mengatakan korban adalah warga Dusun 10 Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa. Di Desa Punden Rejo baru 4 bulan mengontrak rumah. Esok hari jenazah akan dikebumikan di Desa Buntu Bedimbar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita sudah mengupayakan membawa rumah sakit, juga sudah lapor kepada pemerintah desa Punden Rejo. Kita juga bersama-sama Pak Kadus memberikan bantuan, bahkan sampai malam hari ini kita masih ikut bertakziah di rumah duka, dan insya Allah besok akan dikebumikan di Tanjung Morawa, Desa Buntu Bedimbar, Dusun 10. Tidak hanya dibunuh, becak bermotor korban yang digunakan untuk mencari nafkah juga dibawa kabur oleh pelaku. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pihak keluarga berharap pihak kepolisian dapat mengungkap dan menangkap pelaku secepatnya. Pemirsa, sebagai bentuk dukungan terhadap Polres Asahan untuk memberantas perjudian, tempat hiburan malam, dan prostitusi, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Asahan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB menggelar aksi spontanitas menyusuri tempat-tempat terduga perjudian di Geraha Terminal Kabupaten Asahan. Aksi spontanitas Forum Umat Beragama FKUB dan Majelis Ulama Indonesia bersama Kapolres Asahan dengan menyusuri tempat-tempat terduga perjudian game zone ketangkasan dan tempat prostitusi serta tempat hiburan malam yang berada di Geraha Terminal Kabupaten Asahan. Hingga akhirnya tempat-tempat tersebut tutup, tidak satu pun terlihat beroperasi. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Asahan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Asahan menyuarakan dukungan terhadap Polres Asahan, mendukung Kapolres Asahan menindak perjudian, prostitusi, narkoba di Kabupaten Asahan.
Kedatangan Kapolres Asahan bersama ratusan personilnya dengan Majelis Ulama Indonesia serta FKUB Asahan sekaligus tokoh ulama meninjau tempat itu untuk memastikan permainan game zone tangkasan, perjudian dan prostitusi lainnya masih beroperasi atau tidak. Namun tidak ditemukan aktivitas di tempat tersebut, bahkan terlihat dalam keadaan tertutup. Pemberantasan tempat perjudian yang dilakukan sesuai instruksi Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara. Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini adalah sebagai bentuk daripada laporan daripada masyarakat melalui tokoh-tokoh yang sudah hadir, di mana kegiatan yang dikatakan pusat perjudian di kawasan Geraha ini sudah kami lakukan tindakan dan sudah tidak ada lagi kegiatan perjudian di sini. Hanya satu kata, tindak tegas, tidak ada lagi yang lain. Ya. Kami bersepakat sudah mendeklarasikan bersama-sama, tidak ada kawasan perjudian. Majelis Ulama Indonesia bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Asahan mendukung penuh Polres Asahan dalam memberantas praktek perjudian dan prostitusi serta narkoba di Kabupaten Asahan. Kami menyampaikan pada sore hari ini dukungan yang luar biasa daripada Majelis Ulama Indonesia dan seluruh ormas, perwakilan ormas-ormas yang ada, baik yang muslim dan non-muslim, sepakat dengan Bapak Kapolres tadi, apabila masih ada yang berani membuka di lokasi ini berupa perjudian dan kemaksiatan, maka tentu akan mengerahkan yang lebih tegas dan lebih keras daripada aparat, baik daripada kepolisian, begitu juga daripada para TNI. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pimpinan daerah Muslimat Al-Wasliyah Medan bersama ratusan anak yatim piatu menggelar tablik akbar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah di Aula Tengku Rijal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Penyelenggaraan tablik akbar dihadiri seluruh pengurus dan anggota Muslimat Al-Wasliyah Kota Medan beserta organisasi Muslimat Kota Medan lainnya. Ketua Panitia Muslimat Al-Wasliyah Medan, Nikmah Marpaung, mengucapkan terima kasih atas apresiasi Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi yang sudah memfasilitasi terselenggaranya tablik akbar Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Pada kesempatan tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Al-Wasliyah Sumut, Dr. Anda Zahro Baiti, sangat bangga atas peran Muslimat Al-Wasliyah yang sangat bertanggung jawab dan peduli terhadap kaum wanita. Sementara Ketua PD Muslimat Al-Wasliyah Medan, Hasnil Aida Nasution MA mengatakan, di dalam tahun politik pada 2024 mendatang, mari sama-sama kita memilih pemimpin yang cinta agama dan dapat men-syiarkan agama Allah. Dengan men-syiarkan agama Allah, umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia di tengah peradaban yang ada. Harus dapat memupuk semangat persaudaraan, kepedulian, dan toleransi antar satu dengan yang lain. Oleh karenanya, perlu ditingkatkan nilai moral dan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang saling menghormati dan bekerja sama, serta tidak ada perselisihan maupun perbedaan pilihan, dan muslimat harus tetap bersatu. Tahun Baru Islam merupakan momen perenungan dan meningkatkan kehidupan yang akan dilalui dengan kesabaran dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Jadi di dalam tahun politik ini biasanya ibu-ibu ini tetap ikut saya katakan di dalam pemilu, di dalam pemilihan, di dalam pokoknya di dalam kontestasi lah seperti itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan seperti tema kami tadi nih, tolonglah agama Allah. Maksudnya bahwa kita mencari pemimpin itu nanti pilihan kita itu kita sesuai dengan hati nurani kita. Yang orang-orang yang memang bisa meninggikan agama Allah. Kita juga berharap bahwa nanti muncul pasti perbedaan-perbedaan pilihan. Jadi jangan perbedaan-perbedaan pilihan ini nanti akan memecah belah persatuan kita, khususnya untuk perempuan-perempuan ini. Tapi tetap kita bersatu, walaupun beda pilihan, tapi tetap kita bersatu, rapatkan ukhuwah Islamiyah dan juga peduli kepada sesama. Mudah-mudahan seperti moto kami Muslimat
Al-Wasliyah itu adalah setiap saat bermanfaat buat umat. Jadi dengan momentum 1445 Hijriah ini mudah-mudahan kemanfaatan Muslimat Al-Wasliyah itu lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi, dan lebih memang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Medan. Ketua Umum PB Al-Wasliyah Kiai Haji Masyurul Kamis dalam tausiah mengatakan 1 Muharram adalah hijrah dalam perubahan ke lebih baik seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Baiknya sebuah negeri tergantung dari baiknya seorang wanita, dengan harapan seorang wanita menjadi guru bagi perkembangan anak-anaknya. Agama Islam memandang seorang wanita memiliki banyak keistimewaan dan lebih unggul seperti diungkapkan dalam Al-Quran surat An-Nisa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling berhak dihormati dan didahulukan yakni ibu, setelah itu ayah. Hari ini Muslimat Al-Wasliyah Kota Madya Medan yang diketuai oleh adik saya Dr. Hajah Asnil Aida Nasution menggagas sebuah pertemuan besar mengumpulkan para muslimat se-Kota Medan yang kita saksikan pada hari ini. Intinya adalah hijrah ini adalah upaya kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk lebih baik ke depan. Dan salah satu di antara yang kita harapkan melakukan hal itu adalah ibu. Karena itulah di dalam Al-Quran banyak sekali sebutan atau panggilan yang diperuntukkan untuk peranan wanita. Ada disebut dengan An-Nisa, ada disebut dengan Zawil Arham, Az-Zawjah. Kemudian di akhir tadi ada Ummahat dan yang disebut dengan Mar'ah. Artinya apa? Baiknya sebuah negeri sangat tergantung kepada perilaku dan baiknya seorang wanita. Pemirsa, semarak menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan menggelar apel nasional Al-Wasliyah dan zikir serta doa bersama di halaman Unifa di Jalan Sisingamangaraja Medan kemarin. Kegiatan diawali dengan apel akbar nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Wasliyah dengan Inspektur Upacara Ketua Umum PB Al-Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyurul Kamis. Pada apel akbar dihadiri Rektor Unifa, HM Jamil, seluruh wakil rektor, para dekan, lembaga universitas dan sivitas akademika Unifa, serta kepala sekolah, para guru, mahasiswa dan siswa-siswi di lingkungan Al-Wasliyah Medan. Ketua Umum PB Al-Wasliyah, Kiai Haji Masyurul Kamis mengatakan, apel akbar ini bertujuan untuk menghidupkan kembali panggilan jihad dalam rangka memperbaiki dan meluruskan akhlak bangsa generasi muda yang diharapkan melanjutkan keberlangsungan negara Indonesia. Para generasi muda dituntut mempunyai akhlak yang lebih baik seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Generasi muda saat ini sudah banyak yang terkontaminasi seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Kiai Haji Masyurul Kamis berharap tetaplah menjadi generasi yang akhlakul harimah dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah menyampaikan selamat Tahun Baru Muharram 1445 Hijriah. Hari ini Al-Wasliyah melakukan apel akbar nasional di Universitas Al-Wasliyah. Ini anak-anak kita sedang pawai akbar. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali panggilan jihad dalam rangka memperbaiki, meluruskan akhlak bangsa. Generasi muda ini adalah generasi yang diharapkan menjadi pelanjut keberlangsungan negara Republik Indonesia. Mereka harus punya nilai-nilai akhlakul karimah yang jauh lebih baik. Baginda Rasul telah meletakkan dasar bahwa perjuangan dakwah harus dimulai dengan perbaikan akidah, perbaikan akhlakul karimah, baru kita melakukan action ke depan. Hal senada juga diungkapkan Rektor Unifa, Profesor HM Jamil, agar seluruh sivitas akademika dan siswa-siswi Al-Wasliyah Medan untuk sama-sama berjuang meningkatkan pendidikan di lingkungan Al-Wasliyah menjadi lebih baik dan mumtaj. Dengan tema hijrah kembali membangun peradaban umat di Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, menurut Rektor Al-Wasliyah harus lebih maju dan unggul dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan perbaikan fasilitas gedung sehingga Unifa Medan dan tahun yang akan datang menghasilkan generasi muda terdepan yang mampu bersaing dengan universitas lainnya. Jadi hijrah ini sebenarnya adalah bertransformasi dari sesuatu yang buruk pada yang baik dan bahkan kepada yang lebih baik. Tapi dalam bertransformasi ini, hijrah ini harus ada kontribusi yang kita berikan. Baik dia kontribusi berupa pikiran, kontribusi berupa tenaga, kontribusi berupa materi bahkan.
Tapi di samping itu semua, bahwa hijrah ini juga harus dilakukan secara berjamaah. Karena tidak ada perubahan ke arah yang baik, yang lebih baik dapat kita lakukan kecuali dengan bergandengan tangan. Karena itu kita di Unifa ini dengan seluruh pimpinan dan juga didukung oleh PW, PB Al-Wasliyah bergandengan tangan untuk melakukan transformasi, baik secara mental, spiritual maupun fisik dan juga agenda-agenda kita ke depan. Usai zikir akbar dan apel akbar, Ketua Umum PB Al-Wasliyah Kiai Haji Masyurul Kamis bersama Rektor melakukan penandatanganan prasasti Gedung Unifa Medan yang hampir rampung pembangunannya. Dilanjutkan pelepasan pawai akbar, tanda dimulai pawai akbar yang menempuh jarak sekitar 3 km diikuti seluruh mahasiswa dan siswi Al-Wasliyah. Pemirsa, ribuan santri pondok pesantren bersama masyarakat Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan melakukan pawai obor dalam menyambut datangnya 1 Muharram 1445 Hijriah. Pawai obor berjalan kaki melewati jalan lintas Sumatera, tepatnya di kota Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, hingga menarik perhatian warga sekitar dalam menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah tahun ini. Sementara dalam kegiatan pawai obor ini terlihat peserta pawai menggunakan busana yang beragam yang dikenakan oleh para santri dari Pondok Pesantren El Firdaus bersama warga sangat antusias mengikuti pawai obor. Harmila, salah satu wali santri, menjelaskan sangat mengapresiasi dan turut berbahagia dengan kegiatan pawai obor tersebut dengan harapan bisa memberikan semangat kepada para santri dan ke depan lebih semarak lagi dalam menyambut Tahun Baru Islam. Seru lah pokoknya Pak, untuk menyambut 1 Muharram ini memang nggak semeriah tahun semalam. Tahun semalam sih masih ada karnaval-karnavalnya, kali ini sederhana, cuman ya alhamdulillah lah, bahagia lah. Karena anak saya ada di sini gitu loh. Ya kalau bisa setiap tahun nyala gitu diadakan supaya mungkin semangat banyak santri yang mau masuk ke pesantren ini juga gitu kan. Pengasuh Pondok Pesantren El Firdaus Kiai Saiful Amri mengatakan kegiatan pawai obor ini adalah untuk menyambut Tahun Baru Islam yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Di mana pakaian yang digunakan beragam, yakni memiliki filosofi keberagaman dan kebinekaan yang wajib dijaga keutuhannya demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Inilah menandakan kita beragaman di Indonesia ini, NKRI, insya Allah tetap kita jaga sampai kapanpun. Tanah ini adalah tanah bangsa Indonesia, artinya adalah kita tetap bersatu untuk membangun negara Republik Indonesia ini melalui keragaman kebinekaan. Pemirsa, berbagai macam cara dilakukan warga untuk menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dengan menggelar pawai obor serta mengumandangkan asma Allah dengan berzikir dan berdoa, bermohon dijauhkan dari bala dan dimurahkan rezeki. Ratusan warga desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menggelar pawai obor mengelilingi desa. Kaum remaja dan anak-anak antusias berjalan kaki mengikuti mobil komando yang sedang berzikir. Kemeriahan terlihat seperti lautan obor di sepanjang jalan menyusuri jalan-jalan desa Lengau Seprang. Sementara itu di Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, puluhan warga melakukan zikir dan doa menyambut datangnya 1 Muharram 1445 Hijriah. Menurut Ketua Perwiritan Dusun 5 Desa Perdamaian Budi Agus Susianto, untuk menyambut datangnya 1 Muharram 1445 Hijriah, warga Dusun 5 melakukan zikir dan doa bersama di Musola Nurul Iman. Usai melakukan zikir dan doa bersama, warga makan bubur dari berbagai macam kacang-kacangan. Muharram 1445 Hijriah, kita mengadakan acara syukuran dan acara tolak bala, membuat bubur dengan beraneka macam jenis kacang-kacangan dan berbagai jenis di dalam jilid satu. Kemudian masyarakat berkumpul di musola kita di Musola Nurul Iman yang dihadiri oleh lapisan masyarakat tua maupun muda, besar dan kecil, kemudian doa bersama. Mengawali kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah ini, kegiatan seperti ini akan terus diagendakan pada setiap tahunnya dan akan digelar lebih besar dan meriah lagi. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid melakukan lawatannya ke tengah-tengah masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Pada hari kedua lawatannya, Mutia Hafid mengunjungi permukiman warga di kawasan Jalan Yong Panah Hijau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Lawatan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid yang bertajuk Mutia Menyapa ini menyasar ke daerah masyarakat yang merupakan konstituen dirinya sebagai daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Kali ini Mutia mengunjungi para konstituennya di daerah kawasan Medan Marelan, Kota Medan. Politisi Partai Golkar yang juga mantan jurnalis televisi ini memaparkan pergerakan ekonomi yang ditopang oleh masyarakat yang tergolong menengah ke bawah sebagai perwujudan upaya kebangkitan sektor ekonomi secara berkala. Dirinya menyebut terlebih masyarakat yang didatanginya kali ini merupakan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, yakni perputaran harga kebutuhan konsumsi komoditas laut sebagai salah satu pahlawan dalam pergerakan ekonomi. Mutia Hafid menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu bertahan dan perlahan keluar dari krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ekonominya nggak jalan, meskipun kecil-kecil ya Bu ya. Jadi yang paling utama itu UMKM itu meskipun kecil tapi dia bergerak. Ibu belanja ke pajak, keluar. Orang yang jualan beli barang-barang buat di rumahnya, keluar lagi. Jadi berputar. Itu yang membuat ekonomi sehat. Ini seperti darah manusia, ekonomi itu harus berputar. Selain itu, dirinya juga mendorong para ibu-ibu yang merupakan istri para nelayan ini untuk melakukan digitalisasi penjualan ikan melalui online. Sebab selain lebih praktis, penjualan online juga dinilai lebih menguntungkan dibanding penjualan secara manual. Sementara itu, pemirsa, setelah memaparkan pergerakan ekonomi kontemporer yang ditopang oleh masyarakat menengah ke bawah bagi warga di kawasan Marelan, Kota Medan, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid melanjutkan lawatannya dengan mengunjungi para pelaku UMKM di kawasan Kecamatan Medan Deli. Sebagai salah satu wadah menyerap aspirasi konstituen, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengunjungi para pelaku usaha mikro kecil menengah di kawasan Desa Manunggal, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Di hadapan ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu, Mutia menjelaskan tugas pokok dan fungsi Komisi 1 DPR RI terlebih dahulu. Mantan jurnalis televisi ini menjelaskan bahwa selain membidangi pertahanan dan bermitra dengan institusi 3 matra TNI, Komisi 1 juga membidangi komunikasi dan informatika yang juga bermitra dengan Kemenkominfo. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, Mutia juga turut mendorong para pelaku UMKM untuk segera melakukan digitalisasi dengan mendaftarkan produk usahanya dengan jejaring penjualan secara online. Dirinya menyambut hingga kini pemerintah dan DPR RI tengah menggalakkan digitalisasi UMKM sebagai sarana yang praktis dan ekonomis bagi pengusaha UMKM dan pembeli. Sama dengan jualan. Jadi kalau dulu ibu nggak bisa jualan karena harus punya warungnya, harus ada karyawannya. Jadi dari rumah ngurus anak, masak nasi, nasinya siang makan, ibu-ibu jualan. Daripada dipakai Politisi Partai Golkar ini juga turut memberi pengertian bahwa fungsi DPR RI selain melakukan pengawasan terhadap kinerja mitra eksekutif, namun juga berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang bertindak sebagai konstituen di dalam setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah dan dirapatkan bersama dengan DPR RI. Pemirsa, guna mewujudkan pemerintah pusat dan mendorong terciptanya pendidikan yang inklusif dan membuka kegiatan sosialisasi transisi PAUD dan SD yang menyenangkan sekaligus menguatkan komitmen bersama. Kunjungan Anita Tambunan, Bunda PAUD bersama Muspika Kecamatan Hamparan Perak ke Taman Kanak-Kanak Raudah di Jalan Klambir 5, Dusun 1, Desa Klambir 5, Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan tim sosialisasi Pokja Bunda PAUD dan SD di Kabupaten Deli Serdang dalam rangka gerakan transisi PAUD dan SD turut mengundang Ketua Pokja Kabupaten Deli Serdang,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Camat Hamparan Perak beserta jajaran, Kabid Pembinaan PAUD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, serta para orang tua siswa dan siswi PAUD dan juga SD. Tim sosialisasi kerja Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang dalam rangka gerakan transisi PAUD ke sekolah dasar MPLS jenjang PAUD di TK Raudah. Kegiatan ini diisi berbagai persembahan tarian dari murid PAUD dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu Mars Kabupaten Deli Serdang. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan bagi peserta didik baru untuk mengenalkan program diri dan sarana prasarana sekolah di Yayasan Taman Raudah Windayanti, TK Taman Raudah dan SD Plus Aira Misha. Alhamdulillah kami pada hari ini mengikuti kegiatan peresmian TK Raudah yang ada di Desa Mabir 5, Hamparan Perak. Mudah-mudahan nanti TK ini bermanfaat bagi anak-anak di sini, supaya anak-anak ini juga nantinya menjadi anak percontohan yang bisa dibanggakan di daerah Hamparan Perak. Transisi TK PAUD dan SD yang menyenangkan. Bunda PAUD Deli Serdang Yunita Ashari Tambunan mengatakan program ini benar-benar harus dapat direalisasikan Deli Serdang agar semakin banyak anak-anak yang sungguh-sungguh belajar dan menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan. MPLS juga membantu siswa-siswi beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya serta menambah motivasi dan semangat, mengembangkan interaksi positif, menumbuhkan karakter pelajar Pancasila, dan mengarahkan siswa sekaligus pembukaan MPLS secara resmi di Koordinator Pengawasan PAUD. Pemirsa, Satlantas Polres Serdang Bedagai melakukan himbauan dan menempelkan stiker patuh berlalu lintas serta membagikan sejumlah helm kepada pengendara yang baik dan teladan. Namun bagi pengendara yang ditemukan melakukan pelanggaran secara kasat mata akan dilakukan tindakan tilang di tempat. Operasi Patuh Toba yang dipimpin Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai AKP Andita Sitepu bersama sejumlah personel jajaran. Pada prinsipnya operasi Patuh Toba yang dilaksanakan pada 10-23 Juli 2023 akan datang bukan semata-mata hanya melakukan tindakan tilang, melainkan petugas di lapangan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan cara melakukan teguran lisan dan penempelan stiker untuk patuh berlalu lintas. Sementara bagi pengendara yang ditemukan petugas melakukan pelanggaran secara kasat mata seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2, serta pengendara ugal-ugalan dan knalpot brong, maka dengan berat hati petugas akan lakukan tindakan tilang di tempat. Dengan kata lain, operasi Patuh Toba 2023, Polres Serdang Bedagai selalu mengedepankan pendekatan himbauan dan tegur sapa. Berdasarkan beberapa hari sudah berlangsung operasi patuh, banyak kita temukan masyarakat yang kesadarannya masih kurang terkait penggunaan helm, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang surat-suratnya pajaknya sudah habis masa berlakunya. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, agar selalu patuhi peraturan berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Petugas Satlantas juga memberikan hadiah helm bagi pengendara yang teladan seperti memiliki kelengkapan surat, kaca spion, serta kelengkapan surat-surat lainnya. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 20 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Afrin Matondang kembali hadir untuk memberikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis 20 Juli 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi berawan hingga hujan ringan di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandaling Natal, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Papak Barat, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Madinah, dan sekitarnya. Untuk malam hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat
Di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Sementara pada dini hari kondisi cuaca diprediksi berawan. Untuk suhu udara akan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 sampai 98%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Adapun titik panas per tanggal 18 Juli 2023 tidak terpantau adanya aktivitas titik panas di wilayah Sumatera Utara. Mengingat kondisi cuaca terkini, kami tetap menghimbau kepada masyarakat akan adanya perubahan cuaca secara tiba-tiba, yaitu hujan sedang hingga lebat yang dapat diiringi guntur dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, tepatnya di wilayah pantai barat, pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan genangan air, banjir, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan selamat beraktivitas. Pemirsa, pihak fakultas bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Simalungun mendatangi Polres Tebing Tinggi dan meminta agar kasus pembunuhan rekannya Tantri Yulaini Tanjung diusut tuntas. Hal tersebut disampaikan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi bersama BEM USI saat mendatangi Polres Tebing Tinggi untuk menyampaikan permohonan terkait pembunuhan rekan mereka sebagai dukungan moral kepada teman dan keluarga untuk mendapatkan keadilan. Perwakilan mahasiswa dan Dekan USI dan disambut Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Junisar Sidalahi. Ada 5 poin yang disampaikan perwakilan mahasiswa kepada Polres Tebing Tinggi seperti mendukung penyelidikan kasus pembunuhan dan meminta polisi melakukan perlindungan terhadap keluarga korban. Mahasiswa siap membantu memberikan keterangan jika polisi membutuhkan keterangan saksi dalam peristiwa itu. Tantri Yulaila, mahasiswi Universitas Simalungun sebelumnya ditemukan tewas dibunuh mantan pacar dan jenazah korban ditemukan membusuk di Dusun 1, Desa Abdeling 6, Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Sabtu pagi. Korban dibunuh secara sadis dibunuh oleh pelaku Arya Lesmana. Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Junisar Sidalahi mengatakan sejumlah keterangan sudah dihimpun dan berjanji akan melakukan penyelidikan secara profesional. Saat ini pelaku sudah diamankan dan masih dalam proses penyelidikan. Kami akan lakukan penyelidikan secara profesional. Untuk benar-benar fokus dalam melakukan penyidikan agar saat nanti pelimpahan berkas kejaksaan dan juga ke pengadilan, tersangka pembunuhan mahasiswi kami dapat dihukum seberat-beratnya. Dan tadi sudah ditandatangani antara mahasiswa melalui BEM Fakultas Ekonomi terhadap Polres Tebing Tinggi. Dan beliau juga siap untuk memaksimalkan seluruh personilnya dalam menyidik kasus ini. Pemirsa, akhir-akhir ini sering terjadi aksi begal yang sangat meresahkan masyarakat di Kota Medan dan daerah lainnya yang ada di Sumatera Utara. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak tegas terhadap pelaku begal. Keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor mengincar korbannya disertai kekerasan dengan senjata tajam. Keberadaan begal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, tidak bekerja dan lingkungan sekitar. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PB Al-Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyurul Kamis saat menghadiri apel nasional di kampus Unifa Medan kemarin. Menurutnya aksi pembegalan dan perampokan ataupun pembunuhan merupakan latar belakang seseorang. Dikatakan solusi yang paling tepat adalah masyarakat harus lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta perbaikan ekonomi. Begal, perampokan, pembunuhan itu ada latar belakangnya. Karena itu tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Tapi harus kita ambil dari hilir ke hulu. Salah satu di antaranya adalah peningkatan kualitas keimanan ketakwaan, perbaikan nilai-nilai ekonomi rakyat, perbaikan keadilan di masyarakat kita. Dan itu harus menjadi solusi secara berangkai. Karena itu semua orang tua yang telah menyekolahkan anaknya khususnya ke lembaga pendidikan Al-Jamiatul Wasliyah. Kami yakin dan percaya Anda tidak salah pilih karena di sini kita meningkatkan kualitas keilmuan dan akhlakul karimah. Hukuman silakan ditanya kepada yang berwajib. Kami tidak bisa memvonis karena menurut kami
hari ini yang terjadi tidak bisa hanya salahkan pada satu pihak. Kita harus jujur, kita harus transparan bahwa yang terjadi ini ada penyebabnya. Tapi bagi mereka yang telah melakukan kesalahan, silakanlah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri kita yang tercinta ini. Sementara itu pemirsa, banyak hal yang harus dilakukan agar pelaku begal dan geng motor dapat diatasi dengan baik. Di antaranya dengan cara melakukan peningkatan komunikasi mulai dari pihak keluarga hingga melibatkan unsur elemen masyarakat. Begal dan geng motor menjadi keresahan bagi masyarakat khususnya di Kota Medan yang mana pelakunya didominasi kaum remaja yang masih berstatus pelajar. Masa remaja yang masih labil berpotensi melakukan tindakan kriminalitas seperti begal dan geng motor yang kerap terjadi hingga menelan korban jiwa di tengah masyarakat. Dalam aksinya, para pelaku tersebut tidak peduli memamerkan senjata tajam yang dibawanya secara berkonvoi meski di tengah keramaian bahkan viral di media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut dikatakan pakar komunikasi Dr. Iskandar Zulkarnain saat dikonfirmasi tim peliputan di Medan kemarin dapat dilakukan dengan meningkatkan kembali peranan komunikasi keluarga yang merupakan kerabat terdekat dari pelaku. Peranan keluarga mampu mempengaruhi kehidupan dengan melakukan komunikasi intensif terhadap seorang anak remaja untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar. Peran komunikasi ini sangat penting. Karena apapun perilaku seseorang itu pasti dimulai dari komunikasi di dalam keluarga yang mengawali terbentuknya bagaimana konsep diri sampai sikap seseorang dalam kehidupannya. Kalau komunikasi keluarga ini berjalan dengan baik, terbentuk konsep diri yang baik, insya Allah masyarakat pasti akan berjalan dengan baik. Pendidikan komunikasi keluarga ini semua insya Allah akan berjalan. Karena pembangunan bangsa ini tidak tanggung jawab satu lembaga semata atau keamanan ini juga tidak tanggung jawab Polri semata, ya, tetapi ini tanggung jawab kita semua bersama. Dengan meningkatkan peranan komunikasi keluarga serta melibatkan unsur aparat penegak hukum melakukan upaya antisipasi bersifat sosialisasi turun ke tengah masyarakat, diharapkan mampu menekan jumlah tindakan aksi begal dan geng motor di tengah masyarakat. Pemirsa, seorang pelajar hanyut di sungai saat mandi bersama teman-teman sekolah. Meski sempat ditolong temannya, kondisi arus sungai yang deras ditambah korban diduga tidak pandai berenang membuat korban tenggelam dan juga hanyut. Seorang pelajar kelas 11 SMA RK Bintang Timur Gabe Perningotan 17 tahun hanyut terbawa derasnya air sungai Bilah, tepatnya di Tangkahan Selat Beting, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Berbagai upaya dilakukan dalam pencarian korban di hari kedua, selain dari penyisiran alur sungai yang dilakukan oleh tim BPBD dan warga, juga berdoa bersama di sekitar lokasi tenggelamnya korban juga dilaksanakan oleh teman-teman dan keluarga korban. Kejadian ini bermula saat korban bersama 11 temannya mandi di sungai. Korban yang diduga tidak pandai berenang langsung mandi dengan cara melompat ke sungai dan hanyut terseret arus yang sangat deras. Menurut salah seorang teman korban, Riki Tamba, mengetahui korban hanyut, dirinya sempat berupaya menolong korban dengan cara memeluk korban, namun derasnya arus sungai membuat korban tidak terselamatkan dan hilang tenggelam. Kami 12 orang kan Pak, 2 orang nggak tahu berenang, baru kami tebang pohon pisang untuk menyeberangi sekitar dekat kira-kira 3 meter ke permukaannya, dilepaskan ya pisangnya. Dia minta tolong, wah Pak, aku tolong. Baru pas aku tolong, beginikan aku. Peluknya? Iya, di peluknya. Baru nggak lalu Pak, lepaskan tangannya. Baru pembukaan, baru siapa itu nggak nampak lagi dia Pak. Sulkani Nasution, Kabid BPBD Logistik Labuhan Batu, membenarkan adanya seorang pelajar yang hanyut di Sungai Bilah. Tim bersama dengan warga berupaya menyisir sungai untuk mencari korban. Radius pencarian 5 km dari TKP. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita akan mendapatkan mayatnya. Apabila pada hari ini tidak dapat, ya besok kami dari BPBD Kabupaten Labuhan Batu akan melanjutkan kembali pencarian mayat tersebut. Oh, dari tempat kejadian Pak, kami radiusnya sekitar 5 kilo ke arah kiri dan 5 kilo ke arah kanan.
Pemirsa, sepekan memasuki tahun ajaran baru, sejumlah pedagang perlengkapan sekolah di pasar tradisional Pasar Penyambungan mengalami peningkatan penjualan dari hari biasanya. Pedagang perlengkapan buku dan alat tulis di Pasar Penyambungan mengalami peningkatan penjualan sejak beberapa minggu lalu. Antusias para orang tua untuk melengkapi perlengkapan keperluan sekolah anak mereka terlihat sejak memasuki tahun ajaran baru. Rata-rata penjualan buku dan alat tulis ini diakui pedagang meningkat hingga 90% dari tahun sebelumnya. Penjualan perlengkapan alat sekolah meningkat mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Peningkatan penjualan perlengkapan membuat omset para pedagang melonjak hingga 50% dari hari biasanya. Selain toko perlengkapan alat tulis, berkah tahun ajaran baru ini juga merambah ke usaha fotokopi yang ikut mengalami peningkatan. Perbandingan dari tahun-tahun kemarin, kalau tahun kemarin selepas dari pandemi, kita memang di masa pandemi penjualan lebih menurun. Tapi alhamdulillah di saat sekarang ini karena pandemi sudah usai, alhamdulillah anak-anak sekolah beserta wali murid atau orang tua murid antusias sekali melengkapi alat tulis untuk sekolah anak-anak mereka. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sendiri. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.